Memasuki bulan Ramadan, stok beras di wilayah Kabupaten Bovendigul masih tetap aman dan mencukupi hingga Hari Raya Lebaran. Umat Katolik merayakan Hari Raya Rabu Abu sebagai tanda pertobatan dan awal Prapaskah, di mana masuk pada masa pertobatan, berpantang, dan bersedekah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Jumat 7 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Memasuki bulan Ramadan, stok beras di wilayah Kabupaten Bovendigul masih tetap aman dan mencukupi hingga Hari Raya Lebaran. Ketersediaan stok beras ini tercukupi dari hasil panen petani di Kabupaten Merauke. Menjalani masa puasa Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, stok beras di Kabupaten Bovendigul dipastikan tetap stabil dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kepastian ini disampaikan Adi Kurniawan, selaku Kepala Gudang Bulog Persatuan Tanah Merah Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, stok beras selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri tetap aman. Pasalnya dalam waktu dekat akan ada penambahan stok beras dari Merauke sekitar 500 ton. Adanya penambahan ini dirasa mampu mencukupi kebutuhan masyarakat PNS, TNI maupun Polri. Untuk stok beras dalam rangka menyambut dalam Ramadan dan menyambut Idul Fitri saya bisa pastikan stok aman. Apalagi dalam waktu dekat ini akan ada lagi drop dari Merauke untuk penambahan stok di sini. Kira-kira yang akan di drop dari Merauke sebanyak 500 ton. Dan saya rasa akan cukup untuk kebutuhan PNS, Polri, dan TNI. Apakah ada kendala-kendala yang dialami pihak Bulog dalam penyediaan beras? Kalau untuk kendala sementara tidak ada ya, karena kita di Boven ini kan langsung menerima dari Merauke. Dan di Merauke juga lagi panen raya ini sedang melimpah lah hasil panen. Diakui Ade Kurniawan, dalam menjaga ketersediaan stok beras selama ini tidak ditemukan kendala berarti, karena persediaan langsung diterima dari Merauke yang sedang mengalami panen raya pada musim ini. Masyarakat diminta tidak khawatir dengan ketersediaan beras di Bovendigul karena dipastikan akan aman untuk 3 bulan ke depan, terutama selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, sebagian harga komoditi di pasar Bumanjakwa Tanah Merah mengalami kenaikan saat memasuki bulan Ramadan. Komoditi tersebut diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan wortel. Sementara harga sembako lainnya masih relatif aman dan stabil. Harga sembako selama bulan Ramadan di Kabupaten Bovendigul masih relatif aman dan normal. Hanya saja ada beberapa komoditi bumbu dapur yang mengalami kenaikan harga. Di antaranya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan wortel mulai naik selama masa puasa. Sementara untuk bahan sembako lainnya seperti beras, tepung, minyak goreng, gula, telur, dan lain sebagainya masih stabil di harga normal. Salah satu pedagang sembako, Sokasi, mengatakan bahan-bahan dapur seperti bawang terutama cabai yang naik hingga Rp120.000 per kilo, disusul tomat Rp70.000 serta wortel Rp60.000 per kilonya. Sementara untuk bahan sembako lainnya belum terlihat mengalami kenaikan harga seperti beras, telur, kol, dan kentang yang harganya masih tetap stabil. Dijelaskannya, stok bahan sembako yang didatangkan dari Merauke mulai berkurang akibat cuaca, sehingga beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga. Rica sampai 120, tomat 70, terus wortel 60, itu saja yang naik. Kalau yang lain belum.
belum kelihatan naik. Belum kelihatan naik. Kayak beras stabil harga 15 per Seperti itu. kalau telur masih sama, kol masih sama, kentang masih sama harganya. Cuma yang naik 3 macam. Untuk mendapatkan itu apa ada kendala atau tidak? Karena itu stok barang-barang itu kan di Merauke kurang. Karena kemarin hujan terus, banjir. Jadi ya gitu. Banyak tanaman yang kena banjir dan harganya menaik. Baru kalau puasa kebutuhan orang kan tambah banyak. Diakui Sukasi, untuk pembeli di bulan Ramadan agak sepi karena pelanggan lebih memilih belanja ke pedagang yang berjualan di pinggiran jalan sepanjang kota Tanah Merah. Diharapkan pemerintah mengaktifkan pasar kembali agar semua pedagang berjualan di satu tempat sehingga perputaran uang dapat dirasakan oleh semua pedagang, baik mama-mama Papua maupun Nusantara. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Umat Katolik merayakan Hari Rabu Abu sebagai tanda pertobatan dan awal Prapaskah, di mana masuk pada masa pertobatan, berpantang, dan bersedekah. Hari Rabu Abu merupakan tradisi Katolik yang melambangkan kefanaan bagi umat manusia dan sebagai pengingat akan penyesalan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Yakobus Taufan, MSM, mengatakan, bacaan kitab suci dan Injil pada hari Rabu Abu, yakni koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, mau mengajak umat untuk bertobat. Pertama-tama dimulai dari hati yang paling dalam, menyadari sebagai manusia berdosa untuk kembali ke jalan yang benar dan percaya kepada Injil. Ada beberapa unsur pertobatan yang perlu dilakukan umat, yaitu melalui berdoa, berbagi, berpantangan, dan berpuasa.
di mana masa Prapaskah ini mau mengajak umat Katolik untuk bertobat dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Umat Katolik seluruh dunia mengawali masa puasa atau masa tobat atau masa Prapaskah dan bacaan Injil, bacaan kitab suci yang kita dengar dan tadi, yaitu dari nubuat Yoel dan Injil. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, lalu menerima abu di dahi dengan pesan penting, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi pertobatan itu dan koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu mengatakan supaya pertobatan itu pertama-tama dari hati yang paling dalam, untuk menyadari bahwa kita ini manusia yang rapuh dan berdosa, yang disimbolkan dengan abu yang dioleskan di dahi dengan pesan penting bahwa meskipun kita ini manusia yang berdosa, tapi Tuhan mengasihi kita dan membukakan jalan untuk kembali ke identitas kita, martabat kita yang agung sebagai putra-putri Allah dengan bertobat. Pastor Yakub kembali mengingatkan generasi muda Katolik untuk memanfaatkan masa pertobatan ini dengan lebih banyak berdoa dan berpantangan, terutama terhadap hal-hal negatif seperti miras, narkoba, judi, dan berbagai penyakit sosial masyarakat lainnya. Diharapkan masa Prapaskah ini membawa pertobatan bagi seluruh umat Katolik untuk mempersiapkan diri menyambut Paskah mendatang. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul siap mengajukan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri perihal keterbatasan anggaran untuk mendapatkan solusi terkait pendanaan. Hal ini pun diatur dalam amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Daerah yang tidak dapat melaksanakan pemungutan suara ulang karena keterbatasan anggaran. Dalam setiap tahapan pemilu, anggaran menjadi faktor utama dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Jika di suatu daerah menghadapi kendala anggaran yang signifikan sehingga tidak memungkinkan dilaksanakannya PSU sesuai jadwal, maka mekanisme yang dapat ditempuh adalah menyampaikan laporan resmi kepada Mendagri agar dicarikan solusi terbaik. Ketua KPUD Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Orobka mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, daerah yang tidak bisa melaksanakan PSU karena keterbatasan anggaran dapat menyurati ke Mendagri. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan demokrasi tetap berjalan sesuai aturan tanpa terkendala faktor pendanaan. Memang terkait dengan rapat dengar pendapat kemarin dengan Komisi 2 ini yang disampaikan oleh Mendagri Ibu Haluk terkait dengan daerah-daerah yang keterbatasan anggaran dan daerah-daerah yang mampu melaksanakan PSU, dalam hal ini anggarannya tersedia. Salah satunya Bovendigul ini kan kami keterbatasan anggaran, sehingga memang kemarin dari kesimpulan hasil rapat dengar pendapat itu, salah satu poin yang tadi Pak Kapolres sampaikan bahwa memang sesuai dengan amanat Undang-Undang 10 bahwa daerah-daerah yang tidak dapat melaksanakan PSU karena keterbatasan anggaran maka dapat menyurati ke pemerintah, dalam hal ini Mendagri, dan juga disesuaikan dengan anggaran. Kami juga akan dengan teman-teman akan rapat internal terkait hal ini dan simulasi. KPUD Bovendigul akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kesiapan pelaksanaan PSU. Selain itu, KPUD juga berupaya agar tahapan yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien, dan transparan, tanpa mengurangi kualitas serta kredibilitas pemilu. Ketua KPU Bovendigul meminta dukungan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun masyarakat, untuk terus mendukung proses demokrasi di Bovendigul. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan pelaksanaan PSU dapat berlangsung tanpa hambatan, serta tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah ini. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
diterima ya Pak? Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya, saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul mengajukan anggaran sebesar 31 miliar rupiah kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang. Pengajuan anggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan operasional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang. Ketua KPUD Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka mengatakan, dalam melakukan persiapan PSU, pihaknya mengajukan anggaran sebesar 31 miliar rupiah. Anggaran ini naik karena adanya pembayaran untuk badan ad hoc dari tingkat distrik sampai kampung. Pengajuan anggaran ini akan disesuaikan dengan waktu tahapan pelaksanaan PSU. Jika tahapan pemilihan dipercepat, maka anggaran yang dibutuhkan juga akan mengalami penyesuaian atau pengurangan. Ya, sesuai dengan pengajuan anggarannya sekitar 31 M untuk KPU Bovendigul. Tapi itu pengajuan. Kenapa 31? Ya dilihat ini kan pertama anggaran ini dia naik ini karena dari badan ad hoc. Jumlah badan ad hoc ini mulai dari distrik, tingkat kampung dalam hal ini PPS, PPD, PPS dan juga KPPS. Sehingga memang teman-teman dari keuangan coba untuk menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan. KPUD Bovendigul akan melakukan simulasi tahapan PSU untuk memastikan anggaran yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Melalui simulasi ini, diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait besaran anggaran yang harus disiapkan untuk PSU di Kabupaten Bovendigul. Dengan adanya pengajuan anggaran ini, KPUD berharap proses PSU dapat berjalan dengan baik, transparan, dan tetap mengedepankan prinsip pemilu yang jujur serta adil bagi seluruh masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dok semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.